Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini ada kesempatan lagi untuk membuat sebuah tutorial sederhana ya. Mungkin yang memang teman-teman yang mainnya dipercetakan akan keguna banget. Semoga keguna banget tutorial saya kali ini. Dan kali ini kita pasti akan buka yang namanya software CorelDRAW. Di sini saya akan buka langsung ke software CorelDRAW-nya. Kalau ada ketemu get started atau welcome screen seperti ini, boleh teman-teman silang langsung. Terus bisa teman-teman di sini bikin sizing baru ya. Anggap aja ini kita pakai kertas manualnya atau kertas otomatisnya itu di A4 ya. Ukuran standar print ya, printer biasa, biasanya A4 sampai ukuran folio. Perlu teman-teman ketahui bahwa ukuran untuk misalnya ini kita judulnya ini adalah kartu nama ya. Bagaimana cara menyusun kartu nama? Bukan membuatnya, cara menyusun, karena membuatnya teman-teman pasti punya tipikal atau desainnya masing-masing. Jadi saya percaya teman-teman akan mendesain dengan sebaik-baik mungkin. Namun di sini mungkin yang akan jadi pertanyaan adalah bagaimana atau ukurannya berapa sih kartu nama tuh? Nah, kalau kartu nama itu biasanya itu kita buat dengan ukuran, kita di sini pakai milimeter ya biar enak. Jadi kalau mulai ingatnya adalah 90 dikali 55 ya. Buat langsung turun ke bawah sini, teman-teman tinggal klik tab aja di bagian keyboard. Nah, ini ukurannya 9055. Kita kasih aja nama, misalnya kartu nama. Ya, kartu nama. Boleh di grup ya. Ini grup objek atau CTRL dulu plus J. Sini. Boleh teman-teman warnai misalnya warna kuning. Nah, kalau di kertas A4 itu kan kartu nama pasti akan muatnya cuma sekitar berapa nih ya? Kita pertama munculkan dulu menu transformation. Di sini ada, kita cari di bagian objek ada transformation, terus juga ada position, atau langsung dengan Alt F7. Itu cara cepatnya ya. Di sini akan saya tunjukkan cara-cara manual yang memang mungkin akan berguna buat teman-teman sekalian di sini. Oke. Nah, kenapa transformation? Karena ketika kita mengcopy, kalau mau ke samping bakal lama ya. Nah, kalau ini kan objeknya nggak nyentuh nih. Kita tinggal buka pengaturan, di bagian view ada snap to, kita pilih objek. Dia akan menyentuh objek, jadi seperti ini. Misalnya ini, kita arahin ke sini. Nah, dia akan ketemu ke node-nya. Jadi memang dia akan nempel. Cuma kan kalau kita ngopinya satu-satu seperti itu, misalnya gini nih. Copy lagi ya, copy lagi. Itu kan akan makan waktu yang sangat lama. Makanya teman-teman bisa gunain yang namanya transformation, pun juga ukurannya harus diubah. Teman-teman bisa juga cari di sini ada yang namanya A3 extension. Nah, biasanya untuk kartu nama itu kalau memang dia posisinya adalah guling seperti ini atau landscape, kita landscapein juga kertasnya. Nah, ambil dulu di bagian sudut, terserah bagian mana ya teman-teman mau gunain. Kemudian cara mengkopinya ya bagaimana yang cepat dan benar yang biasa dilakukan oleh teman-teman yang ada di percetakan ataupun yang teman-teman yang sebagai setter biasanya. Itu biasanya mereka langsung gunain yang namanya di sini kita kasih 4, karena dalam satu lembar A3 itu ada yang namanya batas ya, dan juga ada yang namanya posisi. Jadi memang posisinya juga harus pas. Jadi kalau kita susunnya itu dapatnya 25 dalam satu lembar ya. Dalam satu lembar ada 25, maka kita harus copy ke bawah itu sebanyak 4. Kita seleksi semua atau CTRL-A. Klik bagian middle right di sini. Lalu apply lagi. Nah, di sini udah kesusun jadi semuanya. Nah, teman-teman jangan takut jika memang objeknya nggak ke tengah. Nggak perlu misalnya gini, harus teman-teman geser. Nah, ini kan akan makan waktu yang sangat lama ya. Maksudnya bukan lama, akan makan waktu yang nggak singkat, dan itu pun nggak sinkron ke tengah. Misalnya seperti ini. Pun jika teman geser-geser pakai keyboard, ya akan lama banget posisinya ya kan. Caranya adalah teman-teman bisa grup CTRL-J ya. CTRL-J bisa. Nah, kalau udah teman-teman tinggal misalnya nih ini kegeser sampai sini nih. Ya kan repot nih kalau mau mindahin ke samping terus kiri kanan bawah bener-benerin gitu. Ini kan akan makan waktu yang lama banget buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunain yang namanya shortcut di keyboard, itu tekan P aja tanpa yang lain, P. Nah, dia udah langsung ke tengah. Ini cara nyusun kartu nama ya. Kemudian untuk area cetaknya ya, area cetaknya itu
biasain jika teman-teman tahu bahwa 48 ini dikali 33 ini adalah ukuran kertas, namun setiap digital printing biasanya menyediakan kertas A3 dengan berbagai macam atau apa ya namanya ya, berbeda ya, ukuran yang berbeda, ukuran yang nggak sama, akhirnya memang kita nggak bisa berpatok pada A3 extension yang udah disediain oleh Corel ya. Saya biasanya pakai ukuran custom itu 480 320. Nah, kemudian untuk area cetaknya biasanya saya kecilin lagi masing-masing itu sekitar 5 mili ya. Misalnya ini jadinya 475, bawahnya 315. Nah, gitu. Ini untuk area cetaknya. Jadi memang dia masih ada sisa polosan di sini, gitu. Jika teman-teman memang mau mencoba print out full ya, misal kayak foto, terus juga poster dan lain sebagainya, teman-teman bisa kasih space di sini supaya memang objek yang teman-teman mau print out itu enggak melewati batas. Sayang dong jika memang ada file nanti kepotong, jadi enggak bagus lah ya. Itu yang harus teman-teman perhatiin. Sebagai contoh saya coba kasih warna di sini. Nah, ini batas warna. Nah, jadi memang warna yang masih bisa digunakan adalah sekitar 315 dikali 475. Jadi teman-teman harus tahu ukuran A3 untuk menyusunnya itu teman-teman bisa gunakan ukuran 480 mili dikali 320 mili ya. A3 ya. A3 ini 2 kali lipat dari ukuran A4, tapi kalau A3 plus atau A3 extension itu akan lebih besar lagi. Cuman dia untuk bagian tingginya nggak kayak sama folio. Kalau folio itu kan dia 33 ya. Ini menyesuaikan dengan ukuran A series ya, A4, A5 ya sampai A3. Lumayan ya untuk bikin poster ataupun memang mau print kartu nama. Nah, dalam sebuah kartu nama atau dalam satu kotak kartu nama itu terdapat isinya 100 piece atau 100 potong kecil-kecil ya. 100 piece dalam satu kotak. Kotak artinya ketika teman-teman jika mau print out satu kotak, teman-teman cukup print dengan sebanyak 4 lembar A3 plus ya atau A3 extension. Nah, itu ya. Kalau mau 100 pages per kotak itu printnya 4 lembar A3 plus gitu. Jadi harus diperhatiin ya. Pun kalau memang mau print bolak-balik juga posisinya samain yang bagian depan yang mana, bagian belakang yang mana gitu. Dan jangan lupa teman-teman biasain untuk pakein cross ya. Kalau memang nggak mau garisnya panjang banyak seperti ini ya, teman-teman biasain untuk membuat cross. Oke, sekarang saya contohin untuk membuat cross ya. Kenapa dibuat cross? Supaya memang ketika selesai potong dia nggak ada yang namanya garis-garis banyak gini ya. Nanti kan ketika dipotong nih, misalnya potong mesin atau potong manual pakai gunting, biasanya dia akan masih ada sisa-sisa hitamnya. Nah, itu akan mengurangi estetika dari sebuah desain kartu namanya ya. Nah, maka dari itu ini saya hapus dulu. Teman-teman tetap kasih garis, cuman nggak terlalu banyak, misalnya gini nih. Nah, segini. Terus ini juga segini, kira-kira aja, nggak usah terlalu mau detail banget. Ini kalau kepanjangan dipendekin aja, kita bisa pakai yang namanya di sini ada shape tool kesukaan saya ya. Nah, kalau udah teman-teman tinggal copy ke bawah, tinggal di mirror, vertikal. Nah, yang ini juga mirror lagi, vertikal lagi, ini bagian horizontal. Deketin lagi, samain posisinya. Nah, kalau udah gini dia udah jadi crossnya nih. Ya kalau mau ditebelin juga nggak apa-apa, itu terserah selera teman-teman masing-masing ya. Kalau mau ditebelin, tebelin, kalau enggak. 1 poin cukup kok untuk kartu nama ya, nggak usah terlalu tebel. Nah, kalau udah tinggal di group lagi, tinggal di copy lagi ya. Kita seleksi lagi, kita copy ke bawah. Nah, gini. Jadinya gini. Kan ini akan lebih menghemat atau lebih enggak menunjukkan bahwa di sini nih ada bekas-bekas garis potong, meskipun memang nanti di sudut-sudutnya akan kelihatan sedikit demi sedikit. Nah, tapi ada yang lebih keren lagi, teman-teman juga bisa gunain yang namanya cross luar ya. Cross luar ini juga kasusnya berbeda lagi dari yang ini, cross dalam.
Kalau cross luar akan lebih rapi lagi maksudnya biasanya, karena hasilnya juga akan lebih enak dilihat kalau yang saya perhatikan selama ini. Oke, tapi memang harus sedikit lebih detail ya ketika pembuatannya. Kita nggak bisa membuatnya secara sembarangan. Jadi ini kita copy lagi, langsung copy ya. Ya, kita langsung copy. Outline-nya boleh disamain dengan warna background-nya. Misalnya ini saya kasih warna kuning. Outline-nya dikuningin juga nih. Bisa diperhatiin di bagian sini, di hairline-nya dia warna kuning. Jadi ketika kalian copy, teman-teman copy ya, dia nggak nyisa lagi garis-garis atau note yang memang masih nampak pada sebuah desain digital seperti ini. Nah, ini kan udah. Jadi nanti ketika potong tuh dia nggak ada lagi garis-garis potong segala macam yang tersisa. Ya, semuanya polos. Bahkan di outline ini teman-teman bisa juga nanti kasih kuning juga. Ya kan? Biar sama dengan background. Tapi itu nanti. Yang pertama-tama juga harus disiapin adalah yang namanya freehand. Freehand boleh. Ya, tapi di sini agak repot di bagian ini. Sampai ketemu note. Nah, ini sampai note. Nah, gitu. Ya. Sini juga boleh. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal geser, misalnya 4 nih copy. Jadi copy jadi 4. Nah, gini. Ini jadi outline yang seperti ini ya. Ini jadi outline yang seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal copy ke bawah ya, seperti biasa copy. Nah, di sini udah, dia artinya udah bisa motong di bagian sini. Di bagian sini ya. Biasanya juga untuk mainin rulers ya atau mistar di Corel. Ini keguna banget. Lagi kita pakai lagi di sini. Nah, kalau udah tinggal buat lagi pakai ini. Nah, kalau udah teman-teman tinggal copy ke bawah ya, sebagai contoh. Ini kalau kependekan dipanjangin sedikit ya. Nanti ketika pakai mesin potong yang besar itu, dia akan langsung kayak scanning lewat garis-garis yang udah disediain ini. Itu kegunaannya. Cuman memang mungkin pas pemotongan juga akan lebih diawasin ya, karena biasanya memang ketika nggak ada garis dalam itu yang akan sedikit menyulitkan. Namun biasanya orang-orang yang biasa potong ataupun memang orang-orang di bagian potong biasanya sudah tahu ya berapa proporsi yang memang harus diperlukan untuk sebuah pemotongan kartu nama ya. Jadi tinggal geser ke bawah, kita coba masukin ke min 55 ya. Nah, kalau min 55 gini, dia gini jadi hasilnya. Oh, ini garis pertama tadi kayaknya sebagian nggak ketemu. Tinggal geser. Ya. Nah, ini kalau udah teman-teman tinggal copy lagi ke sini. Nah, udah jadi semua garisnya, boleh dikuningin juga bagian ini. Nah, ini udah. Dia udah punya garis potong. Jadi teman-teman tinggal bisa potong ini maunya bagaimana dari hasilnya ya. Jelas ya. Tapi memang ini akan lebih repot lagi kalau yang masih mau pakai outline seperti ini. Tapi kalau saya biasanya itu nggak pakai outline luar seperti ini, karena ini kalau salah posisi aja ya dia bakal kepotong dan itu bisa ngerugiin teman-teman sendiri. Takutnya nanti ketika memang udah kecetak, udah kepotong salah, nah itu akan jadi masalah yang serius ya, karena takutnya nanti nggak balik modal ya kita ketika teman-teman mau ambil sebuah keuntungan dari cetak kartu nama, ternyata hasilnya malah salah, malah dapat komplain. Nah itu akan sulit. Nah, baiknya kita gunakan outline tipis-tipis aja ya, karena ini kalau sekitar 0,5 ini biasanya hairline-nya 0,5 ke bawah atau hairline normal ya 0,5 coba. Nah, dia udah masih kelihatan kok ketika mau dipotong nanti, jadi nggak masalah ya. Saran saya kita gunain dulu yang garis-garis biasa seperti ini. Jadi memang dibanding bikin outline luar, mending outline dalam seperti ini ya. Nanti paling minta sedikit dirapiin atau dipapas lah ya sebagian-bagian pinggir-pinggirannya ketika memang kelihatan yang namanya outline-nya seperti itu ya. Jadi tadi perlu teman-teman ingat 480 320 sebagai area cetaknya ya.
karya cetaknya, atau ukuran kertas lah boleh. Kalau untuk karya cetak boleh dipakai ukuran 475 atau 470 dan 31. Itu cari aman ya biasanya ya. Apalagi kalau teman-teman kasusnya untuk print stiker. Itu akan lebih kecil lagi untuk karya cetaknya. 100 piece itu per kotak ya. Jadi harus 100 isinya satu kotak. Biasanya di print 4 lembar A3 ya. Oke, kalau udah teman-teman bisa save, terus juga biasanya buat dengan nama-nama unik, misalnya kartu nama save gitu misalnya, atau kartu nama tanggal ya, pakai tanggal gitu, bla 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 gitu ya. Bebas teman-teman mau buatnya bagaimana, unik ya, harus unik. Jadi ketika emang klien ingin bikin lagi, teman-teman udah tinggal siapin filenya, tinggal kirim, tinggal mungkin rename berapa jumlah yang diperlukan, seperti itu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu tutorial mengenai pembuatan atau penyusunan dari kartu nama dan juga ukuran kertasnya. Semoga membantu. Terima kasih teman-teman udah datang di channel ini. Jika berkenan boleh subscribe sebagai bentuk dukungan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job.